tahun dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan. Itu. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu mengenai mekanisme pengajuan DUPAK ya. Oke. Perolehan angka kredit jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Ini adalah prosedurnya ya, atau prosesnya. Jadi Bapak Ibu pertama tentu melakukan kegiatan dulu ya, kegiatan yang terkait dengan penyuluhan kehutanan, misal menyusun programa, kemudian membuat materi ataupun bahan untuk penyuluhan, kemudian Bapak Ibu membuat karya tulis ilmiah dan sebagainya. Ya, setelah melakukan kegiatan tersebut, semua administrasi ya, baik SPT, surat keterangan telah melakukan kegiatan dan sebagainya gitu ya, serta bukti-bukti fisiknya kalau mengikuti diklat ataupun seminar ataupun apa juga harus dilampirkan dengan sertifikat. Kemudian Bapak Ibu tunjukkan proses yang namanya DUPAK gitu ya. Nah, nanti cara menyusun DUPAKnya nanti kita secara teori kita sama-sama diskusikan di sini, nanti pas prakteknya di fase offline kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana menyusun DUPAK gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian menyusun DUPAK, setelah DUPAKnya selesai Bapak kirimkan ke tim penilai ya. Nanti tim penilai akan memberikan nilai ya, setelah diperiksa diberi nilai dia akan mengeluarkan yang namanya PAK ya, hasil PAK gitu ya. Hasil PAK maupun DUPAK yang kita sebut dengan PAK. Ya, dan di PAK itu nanti akan tercantum angka kredit Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau angka kreditnya sudah mencukupi, nanti ini terkait dengan karir Bapak Ibu sekalian ya, bisa naik pangkat maupun naik jabatan. Ya, kurang lebih jadi prosesnya seperti itu. Ya, nah ini yang perlu kita perlu kita cermati atau perlu ingat-ingat bersama adalah kadang kita melakukan semua kegiatan yang terkait dengan penyuluhan kehutanan tentunya, tapi kita sedikit agak malas atau sedikit agak kurang cermat atau kurang rajin mengumpulkan bukti-bukti administrasi untuk pengumpulan DUPAK gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan tapi lupa nggak ngumpulin SPT-nya, atau kadang-kadang mengikuti kegiatan seminar misalnya gitu tapi lupa ijazah ataupun sertifikatnya, kita lupa simpan di mana sehingga berceceran di mana-mana. Nah, itu harus dihindari gitu ya, karena nanti pada saat waktunya kita menyusun DUPAK gitu akan kesulitan gitu ya. Padahal untuk menyusun DUPAK sebaiknya setiap tahun minimal 1 kali Bapak Ibu harus mengumpulkan angka kredit ya, minimal 1 tahun harus mengumpulkan angka kredit. Halo, apa suara saya masih kedengeran? Masih ya, ya. Oke, soalnya ininya mati. Oke, baik. Berikutnya, ya, ini slide-nya freeze ya. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini slide-nya nggak bisa bergerak. Oke, ya. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada untuk pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan kehutanan, tiap jenjang jabatan ya memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda tentunya ya. Untuk penyuluh ahli pertama dengan penyuluh ahli muda ataupun media tentu memiliki jenis kegiatan berbeda-beda yang sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan baik di Permen PAN RB maupun di Permen 36 tahun 2015 ya.
kecuali bila tidak ada pejabat pada jenjang tertentu. Ya, bisa jadi misalnya di instansi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih penyuluh ahli pertama. Kemudian ada kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh ahli muda. Misalnya membuat leaflet gitu ya. Misal mau untuk membuat leaflet. Nah, untuk membuat leaflet ini Bapak Ibu itu bukan pekerjaan pertama ya, tapi Bapak Ibu masih bisa melakukan itu asalkan dia satu tingkat di atasnya, itu masih boleh dan diberi nilai tidak 100% tapi 80% gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek lah ya di Permenpan RB nomor 27 maupun di Permen LHK 36 itu apa-apa saja yang menjadi bagian dari penyuluh ahli pertama, penyuluh ahli muda, madya dan seterusnya. Itu nanti bisa dicek di bagian mana pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah kalau Bapak Ibu melakukan pekerjaan satu tingkat di atasnya, misalnya pekerjaan penyuluh ahli muda dikerjakan oleh penyuluh ahli pertama, maka angka kreditnya hanya 80%. Jadi misalnya angka kreditnya dapat 2 atau 1 gitu ya, dapat 1 dikali 80%. Jadi angka kredit yang diajukan tidak 1 tapi 0,8 terusnya. Sementara kalau Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan yang turun satu tingkat di bawahnya ya, itu masih boleh dinilai 100% gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah penyuluh ahli madya mengerjakan pekerjaan penyuluh ahli muda gitu ya. Itu nilainya 100%, tapi 100% dari nilai butir kegiatan yang tercantum di untuk penyuluh ahli muda itu. Misalnya nilainya 2, maka yang diajukan ya nilainya 2, seperti itu. Seperti yang tercantum di dalam butir kegiatan ataupun butir penilaian angka kredit gitu ya. Oke, berikutnya eh, semua jenjang harus memenuhi unsur utama minimal 80% dan unsur penunjang minimal 20%. Nah, ini nanti kaitannya dengan ketika Bapak Ibu mau naik jabatan maupun naik pangkat. Ya, gitu. Ketika mau naik pangkat maupun naik jabatan, Bapak Ibu nanti bisa lihat di tabulasi angka kreditnya gitu ya, persyaratan untuk naik pangkat dan jabatan berapa persen sih yang minimal harus dikumpulkan. Nah, untuk yang unsur utama paling tidak minimal harus ada 80%. Ya, sementara untuk unsur penunjang minimal itu 20%. Oh, sorry, bukan minimal, maksimal ya. Ini kalau untuk unsur penunjang maksimal 20% gitu ya. Kemudian pada tahun pertama, nilai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk naik pangkat, maka pada tahun kedua harus mengumpulkan angka kredit minimal 20% dari unsur utama gitu ya. Jadi kalau angka kredit Bapak Ibu sekalian sudah cukup dan melebihi angka kreditnya, pada tahun berikutnya Bapak Ibu tetap harus mengumpulkan angka kredit minimal 20% dari unsur utama. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian untuk angka berapa persentase ya persentase dari angka kredit yang Bapak Ibu harus kumpulkan. Ya, jadi untuk unsur utama itu minimal 80%. Artinya paling sedikit 80% unsur utama itu harus ada yang terdiri dari pendidikan, tugas pokok, pengembangan profesi ya. Jadi pendidikan tadi ya yang ikut diklat, ikut sekolah, terus prajab dan sebagainya. Tugas pokoknya itu yang membuat programa, kemudian membuat media penyuluhan, kemudian melakukan kegiatan penyuluhan, pendampingan kelompok dan sebagainya. Sementara untuk pengembangan profesi tadi yang menyusun KTI, menyadur ataupun menerjemahkan buku ataupun membuat juklak atau juknis terkait dengan penyuluhan kehutanan, yaitu minimal 80% harus terkumpul. Sementara untuk unsur penunjang ya ikut workshop, ikut seminar, kemudian apa dan sebagainya ya tadi bisa dilihat kembali itu paling banyak itu adalah 20% gitu ya. Uh, maksimal 20% yang harus terkumpul.
Kemudian untuk pertama ini, dari pertama kan angka kredit yang diperlukan adalah 100 ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menjadi penyuluh ahli pertama, angka kredit yang terkumpul harus 100. Ini bisa diperoleh dari apa namanya, dari ijazah S1 Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa diperoleh dari ijazah S1 Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kalau untuk naik ke 3B, ya artinya Bapak Ibu dari pertama, penyuluh ahli pertama golongan 3A mau naik ke 3B gitu ya, itu angka kredit bukan adalah 50, terdiri dari paling sedikit 40 angka kredit dari unsur utama dan paling banyak 10% dari unsur penunjang ya. Jadi angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat 3B adalah 150. Jadi dari 100 ke 150 Bapak Ibu memerlukan angka kredit sebanyak 50. Itu untuk naik pangkat dari 3A ke 3B. Kemudian nanti untuk naik pangkat dari 3B ke 3C atau untuk naik jabatan dari penyuluh ahli pertama ke ahli muda itu adalah dari 150 ke 200 ya. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan lagi angka kreditnya sebanyak 50 lagi supaya bisa terpenuhi angka kredit 200 ya. Itu terdiri dari 80% paling sedikit ya, 80% dari unsur utama dan 20% paling banyak ya dari unsur penunjang dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu buat yang masih belum familiar dengan angka kredit, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk bisa naik ke muda Bapak Ibu mengumpulkan 200. Sementara untuk bisa naik ke pangkat ke 3D Bapak Ibu memerlukan angka kredit 300. Artinya nanti Bapak Ibu harus ngumpulin lagi angka kredit sebanyak 100 biar bisa naik ke pangkat 3D. Ya, dengan proporsi catatan ya, proporsi itu 100 dari unsur pendidikan sekolah kan ini udah dapat ya dari 3 tadi ini udah dapat. Kemudian tambah lagi angka kredit minimal dari unsur utamanya adalah 160 dan angka kredit dari unsur penunjangnya adalah paling banyak 40% seperti itu dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dicermati Bapak Ibu. Oke. Ini yang berikutnya, persyaratan pengajuan DUPAK. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan ya dengan berbagai unsur dan subunsur ataupun berbagai kegiatannya, untuk mengajukan DUPAK yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi belangko DUPAK penyuluhan kehutanan ya. Itu intinya. Nanti untuk belangko DUPAK penyuluhan kehutanan itu Bapak Ibu bisa lihat di lampiran keputusan bersama Biro Kepegawaian BKN ya dengan Kementerian Kehutanan LHK ya. Itu bisa di-download, nanti mungkin filenya bisa saya share di grup Bapak Ibu sekalian. Di situ sudah ada formatnya, nanti bisa dilihat. Itu formatnya detail mulai dari masing-masing jenjang dan jabatan. Jadi untuk yang penyuluh ahli muda nanti bisa dilihat di lampiran khusus belangko DUPAK untuk penyuluh ahli muda. Untuk penyuluh ahli pertama juga mengacu pada lembar format DUPAK yang ada di peraturan bersama Menteri BKN dan Menteri Lingkungan Hidup LHK tersebut ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian belangko tersebut itu dilampiri dengan yang pertama satu surat pengantar dari pimpinan unit kerja tentu ya untuk surat pengantarnya, surat pengantar bahwa yang bersangkutan mengirimkan DUPAK dan mohon diperiksa dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada fotokopi ijazah, STTP atau surat tanda penghargaan yang pernah diterima jika ini untuk ini ya, jika untuk bukti fisik terkait dengan penilaian angka kredit dari unsur pendidikan maupun ikut diklat maupun unsur penunjang menerima penghargaan gitu ya. Itu harus dilampirkan kalau ini fotokopi ijazahnya. Kemudian yang berikutnya fotokopi keputusan jabatan dan pangkat penyuluh kehutanan terakhir ya. Jadi jabatan dan pangkat terakhir
itu juga harus dilampirkan. Kemudian DP3 terakhir, kalau sekarang kan nanti sudah ada namanya SKP ya, nah, itu SKP terakhirnya juga dilampirkan. Kemudian fotokopi pak atau hapak terakhir, ya. Jadi angka kredit yang diterima terakhir kali itu ketika Bapak Ibu naik pangkat atau jabatan itu berapa, itu dikumpulkan, dilampirkan juga sebagai dasar nanti perhitungan nilai oleh tim penilai gitu ya. Kemudian berikutnya keenam, surat perintah SPT ya, surat perintah tugas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ya, SPT. Jadi untuk masing-masing kegiatan itu harus ada SPT-nya ya, dan harus ditandangani oleh pejabat yang berwenang gitu ya. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu menyusun programa itu harus dilampirkan SPT-nya, atau ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pendampingan kelompok ya, itu harus ada dilampiri SPT-nya sebagai bukti atau syarat administrasi. Yang berikutnya 7, surat pernyataan melakukan kegiatan ya. Jadi nanti setelah melakukan kegiatan Bapak Ibu juga membuat namanya surat mengikuti belangko mengikuti surat pernyataan melakukan kegiatan gitu ya. Ada itu belangkonya surat pernyataan melakukan kegiatan, diantaranya mengikuti diklat, kemudian melakukan kegiatan persiapan penyuluh kehutanan, melaksanakan penyuluh kehutanan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan penyuluh kehutanan, pengembangan profesi, dan atau penunjang kegiatan penyuluh kehutanan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan itu nanti Bapak Ibu membuat namanya surat pernyataan melakukan kegiatan. Ya, jadi masing-masing kegiatan, misalnya ikut diklat, selain ada SPT-nya, kemudian setelah ikut diklat Bapak Ibu mendapatkan ijazah atau sertifikatnya, Bapak Ibu juga membuat namanya surat pernyataan melakukan kegiatan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu memang sudah selesai mengikuti kegiatan diklat gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai bukti fisik nanti dilampirkan. Jadi ketika ngajuin dupak minimal 3 itu ya, SPT, kalau untuk diklat contohnya ya, mengikuti diklat itu minimal harus ada SPT, harus ada sertifikat, dan ada surat pernyataan telah melakukan kegiatan diklat. Formatnya nanti disediakan. Yang terakhir ke-8, bukti fisik, butir kegiatan dan dokumen pendukung lainnya ya. Pendukung. Nanti di Permen LHK 36 itu di lampirannya Bapak Ibu bisa lihat untuk tiap-tiap kegiatan dokumen apa saja yang harus dilampirkan itu ada di sana gitu ya. Kemudian detailnya apa-apa saja yang bisa dinilai dan sebagainya itu ada di Permen LHK 36 tahun 2015. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya ketika sudah download ataupun sudah memiliki peraturan tersebut. Oke, berikutnya waktu pengajuan dupak nih ya. Untuk waktu pengajuan dupak tadi sempat diskusi juga saya dengan khususnya untuk yang di NTT, dan saya pikir semua sama untuk di semua instansi sepertinya sama waktu pengajuan dupaknya, yaitu untuk bulan Januari ya. Maksudnya pengajuan dupak untuk periode Juli sampai Desember ya, itu diajukan bulan Januari gitu, tahun sebelumnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengerjakan kegiatan terkait penyuluh kehutanan dari bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, maka angka kreditnya bisa diajukan pada bulan Januari 2019 gitu ya. Selama 6 bulan itu Bapak Ibu melakukan kegiatan diajukan pada bulan Januari. Namun ini ya, kadang-kadang tiap-tiap tim penilai memiliki kebijakan ataupun memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Untuk di NTT misalnya, untuk yang periode bulan Januari, penilaian Januari itu di NTT harus dikumpulkan di bulan Desember, di awal-awal bulan Desember. Karena pertimbangannya pada bulan Desember tersebut akan banyak libur ya terkait dengan Natal dan Tahun Baru, sehingga Bapak Ibu harus mengumpulkan, untuk yang di NTT gitu, harus mengumpulkan bulan Juli sampai dengan awal Desember itu di awal Desember. Baru nanti
penilainya muncul di bulan Januari, karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh tim penilai, ya ada pemeriksaan, pengesahan, rapat dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Sementara misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, maka nanti akan dinilai pada bulan Juli 2019 untuk kenaikan pangkat periode Oktober gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya nanti setelah angka kreditnya mencukupi dan diperkirakan akan naik pada bulan Oktober, paling tidak nanti Bapak Ibu di angka dupak terakhirnya itu harus sudah masuk untuk penilaian bulan Juli gitu ya. Sehingga nanti begitu selesai diperiksa, paknya keluar, muncul di situ pernyataan bahwa bisa yang bersangkutan bisa diproses kenaikan pangkatnya untuk bulan Oktober gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk menyiapkan berkas untuk kenaikan pangkat pada periode bulan Oktober seperti itu. Dalam hal pengusulan dupak tidak dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun, maka kepada pejabat fungsional penyuluh kehutanan diberikan surat teguran oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini sesuai aturannya seperti itu. Tapi diharapkan Bapak Ibu untuk mengumpulkan angka kredit minimal 1 tahun 1 kali ya, karena ini nanti kan sekarang khususnya untuk yang di instansi pusat, di UPT pusat ya, baik nanti dari Balai KSDA, Taman Nasional, maupun instansi lainnya ada penyuluhnya yang dari pusat, itu nanti terkait dengan penilaian SKP-nya. Nah, salah satu bukti SKP paling mudah adalah untuk fungsional adalah dari angka kreditnya. Gitu ya. Kalau kami sepertinya sama semua fungsional sama. Untuk fungsional pada tingkat pertama, paling tidak dia harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 12,5 angka kredit ya, selama 1 tahun minimal 12,5 angka kredit. Nanti untuk penyuluh ahli muda itu 25, untuk madya 37,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu paling mudah supaya tidak terkendala nanti dengan SKP-nya, tidak ada masalah dengan SKP sasaran kinerja pegawai, itu lebih baik Bapak Ibu rutin minimal 1 tahun mengumpulkan 1 kali angka kredit. Jadi nanti ketika ada pemeriksaan bukti fisik bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan SKP selama 1 tahun tersebut, tinggal tunjukkan saja dupaknya ya yang sudah dikumpulkan tersebut. Ya, ini memudahkan ya, memudahkan untuk kelancaran maupun dupaknya itu sendiri ya. Karena kalau terlalu lama juga nanti Bapak Ibu biasanya malas kalau tidak segera mengumpulkan angka kredit, biasanya terkendala malas. Berikutnya adalah mungkin banyak berkas-berkas atau arsip-arsip yang berceceran karena terlalu lama bertumpuk-tumpuk ya, akhirnya berceceran. Nah, itu nanti akan menyulitkan Bapak Ibu semua ketika mengumpulkan angka kreditnya. Dan tentunya juga tiap ini punya kadaluarsa masing-masing ya, punya maksudnya setiap kegiatan punya kadaluarsa masing-masing. Ada yang kegiatan itu paling tidak 1 tahun harus dinilai, lewat dari itu nanti tidak akan dinilai seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu disarankan minimal paling sedikit 1 tahun itu mengumpulkan angka kredit 1 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali ya, yang periode Januari dan Juli tadi. Oke, berikutnya untuk tim penilai angka kredit ya. Nanti untuk tim penilai angka kredit itu terdiri dari beberapa tim, yaitu ada 3, tim penilai pusat, tim penilai instansi, dan tim penilai provinsi. Ada juga nanti tim penilai satu lagi itu khusus untuk yang terampil, tapi tidak saya lampirkan di sini. Jadi untuk yang sekarang ini hanya 3 saja yang saya lampirkan. Yang pertama, tim penilai pusat itu dibentuk oleh Kepala Badan Penyuluhan yang membidangi kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam penetapan angka kredit bagi penyuluh kehutanan ahli madya. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang sudah ahli madya, pangkat
pembina tingkat 1 atau golongan 4B. Jadi yang sudah ahli madya dengan golongan 4B ke atas ya, 4B, 4C dan seterusnya itu dinilai atau dikumpulkan ya di sini di tim penilai pusat gitu ya. Sementara untuk yang di bawahnya gitu ya, untuk yang golongan ruangnya 2A sampai dengan nanti 3D kalau untuk yang penyuluh terampil dan 3A sampai dengan 4A itu di tim penilai unit kerja. Ya, kalau tim penilai unit kerja itu dibentuk oleh sekretaris badan yang membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam penetapan angka kredit bagi penyuluh kehutanan pemula, pangkat pengatur muda golongan 2A sampai dengan 3D dan penyuluh kehutanan ahli pertama golongan 3A sampai dengan 4A di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang dari UPT ya, dari BKSDA, dari Taman Nasional itu ada tim penilai unit kerjanya ya. Sementara untuk bapak ibu yang pangkat golongannya sama ya dari penyuluh pemula dengan pangkat 2A sampai dengan penyuluh penyelia pangkat 3D atau penyuluh ahli pertama pangkat 3A sampai penyuluh ahli madya pangkat 3A yang berada di lingkup provinsi ya yang dari KPH itu nanti yang menilai adalah tim penilai unit provinsi ya. Jadi intinya kalau teman-teman dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan kalau dia golongannya masih pangkatnya masih di bawah 4B ya 4A ke bawah gitu ya. Itu di tim penilai instansi. Sementara kalau Bapak Ibu yang dari lingkup provinsi, dari KPH, itu kumpulnya di tim penilai unit provinsi. Sementara kalau pangkatnya sudah lebih dari 4B atau ke atas ya, pangkatnya udah 4B ke atas, mengumpulkannya ke tim penilai pusat, baik yang dari lingkup UPT maupun yang dari lingkup provinsi. Kemudian ini mekanisme pengajuan, penilaian, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Ini alurnya ya, alur bagaimana Bapak Ibu mengajukan nilai dupaknya. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional penyuluh kehutanan mengumpulkan bukti hasil kegiatan, melengkapi berkas yang ditentukan, mengisi data pribadi dan angka kredit sementara pada belangko dupaknya. Ya, ini yang mesti dilakukan. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan bukti fisiknya, administrasinya, berkas-berkas yang diperlukannya, sama ngisi belangkonya. Kalau sudah, nanti diserahkan atau dikirimkan kepada pejabat pengusul. Nah, pejabat pengusul nanti biasanya akan memeriksa kelengkapan dupak sudah lengkap atau belum, sudah ada yang kurang atau ada yang harus dilengkapi dan sebagainya. Itu nanti pengusul kemudian mengusulkan pada ketua tim penilai untuk dikirimkan kepada sekretariat tim penilai. Nah, nanti sekretariat penilai akan memeriksa kelengkapan berkas dupak Bapak Ibu sekalian, kemudian meneruskan berkas dupak ke tim penilai untuk dilakukan penilaian. Nah, setelah itu melaksanakan rapat tim penilai angka kredit dan menyiapkan laporan dan berita acara tim penilai gitu ya. Nah, kalau sudah nanti dari sekretariat ke tim penilai ya melakukan penilaian angka kredit, membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit. Gitu. Terakhir nanti pejabat penetap angka kredit akan menetapkan angka kredit yang telah dituangkan dalam belangko paknya. Dia akan menandatangani belangko dupak yang Bapak Ibu kirimkan. Ya, itu ya kurang lebih untuk prosedur penyusunan dupak gitu ya. Intinya sih untuk dupak biasanya banyak di masalah kelengkapan administrasi ya. Ini yang sudah menjadi umum. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu dalam penyusunan dupak nanti yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan administrasi gitu karena bisa jadi tergantung tim penilainya ya bisa jadi kalau kurang lengkap administrasinya misalnya kurang SPT-nya kurang saja gitu bisa jadi tidak dinilai angka kredit Bapak Ibu sekalian gitu ya sayang kan jadi kelengkapan administrasi menjadi penting mohon betul-betul diperhatikan gitu.
Oke, berikutnya kita masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu cara menyusun dupak gitu. Saya pikir buat teman-teman yang sudah pernah melakukan atau sudah pernah menyusun dupak, ini hal yang tidak asing gitu ya. Kurang lebih pasti akan sama prosedurnya. Ya, yang ini ada beberapa kiat dalam menyusun dupak. Yang pertama ya, catat semua kegiatan dilakukan dalam buku pintar atau komputer. Jadi mulai dari awal tahun gitu ya, mulai dari misalnya bulan Januari, setiap Bapak Ibu melakukan kegiatan yang terkait dengan penyuluhan kehutanan dan bisa dinilai angka kreditnya, Bapak Ibu catat ya, baik secara manual maupun di dalam komputer. Atau buat teman-teman UPT Pusat kan sebenarnya sudah tercatat ya ketika memasukkan kinerja gitu ya, kan itu sudah tercatat Bapak Ibu tanggal sekian melakukan kegiatan apa. Nah, ini tujuannya memudahkan, jadi nanti di akhir tahun atau di tengah tahun ketika Bapak Ibu mengumpulkan dupak, Bapak Ibu tidak lupa-lupa lagi kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan gitu kan ya. Nah, ini sudah ada karena tercatat. Nanti tinggal ngecek saja kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau selain itu, lengkapi setiap kegiatan ya. Lengkapi persyaratan administrasi setiap kegiatan. Biasanya berupa surat penugasan, surat pernyataan telah melakukan kegiatan, dan bukti fisik. Nanti bukti fisiknya tergantung kegiatan yang diajukan dupaknya ya. Kalau misalnya mengikuti diklat, berarti bukti fisiknya adalah sertifikat mengikuti diklat. Kalau membuat misalnya membuat leaflet, poster dan sebagainya, itu nanti bukti fisiknya ya posternya itu gitu. Kemudian kiat berikutnya, simpan dalam tempat yang rapih dan aman. Owner atau map berdasarkan kegiatan subunsur dan unsur dan urutan berdasarkan waktunya gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan saja supaya sistematika ataupun alurnya tetap terjaga gitu ya, supaya tetap rapi. Kemudian hitung angka kredit tiap kegiatan dan masukkan di dalam komputer gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengikuti diklat misalnya itu selain dicatat kegiatannya, Bapak Ibu juga bisa mulai menghitung angka kreditnya. Jadi nanti di akhir tahun ketahuan atau di akhir periode penilaian dupak, Bapak Ibu sudah tahu bahwa angka kredit yang nanti akan dikumpulkan adalah sebanyak sekian gitu ya. Berikutnya pada akhir periode cek kelengkapan administrasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian susun berdasarkan urutan waktu dalam setiap kegiatan dan hitung angka kreditnya. Kelompokkan kegiatan dalam setiap subunsur dan rekap angka kreditnya. Ya ini ya, nanti tujuannya untuk supaya kita tahu di akhir periode penilaian itu berapa angka kredit yang berhasil kita kumpulkan. Ya, ini berikutnya buat kronologi seluruh kegiatan berdasarkan urutan waktu. Nah, biasanya nanti ketika misalnya melakukan subunsur yang paling mudah tuh diklat ya, mengikuti diklat. Nah, itu Bapak Ibu nanti semacam kronologis, nanti formatnya biasanya ada. Kalau tidak nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada penyuluh-penyuluh yang senior mengenai format kronologis. Uh, ini tujuannya nanti memudahkan tim penilai bahwa kronologis Bapak Ibu melakukan kegiatan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu tercatat di kronologis ini ya. Kemudian masukkan angka kredit ke dalam dupak ataupun form belangko dupaknya, dan setiap perubahan kelompok atau berkas diberi pembatas dengan kertas berwarna. Misalnya nanti dari unsur diklat diberi pembatas, kemudian nanti masuk lagi unsur pengembangan profesi diberi kertas warna gitu ya. Ini hanya memudahkan saja sih intinya, bukan suatu yang wajib, tapi biasanya kami melakukan itu untuk memudahkan tim penilai. Jadi ketika dia nanti ngecek sudah tahu batas-batas bukti fisik untuk diklat misalnya gitu, oh sampai mana untuk melakukan kegiatan penyuluhan, sampai mana membuat program sampai mana, itu semua bisa ketahuan karena ada pakai kertas warna sebagai pembatas. Ini intinya sih hanya memudahkan untuk menilai tim penilai untuk menilai angka dupak yang kita ajukan. Karena gini kaitannya nanti semakin mudah mereka tim penilai itu memeriksa dupak kita, akan semakin cepat
dupak yang nilai pak yang keluar gitu ya. Jadi intinya itu sih gitu. Karena kalau semakin berantakan dupak yang kita kumpulkan, tim penilai akan malas gitu. Akhirnya akan berlama-lama dia menilai dupak kita gitu. Jadi untuk membantu tim penilai supaya cepat menilai dupak kita ya salah satu caranya yaitu menyusun dupak yang kita buat serapih mungkin. Ya. Nah, buat yang belum pernah menyusun dupak mungkin belum ada gambaran, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos semua di fase online, kita ketemu di praktek penyusunan dupak. Di situ akan lebih jelas lagi cara menyusun dupak yang baik dan rapih gitu ya. Berikutnya, dalam setiap kemas dupak dalam kemasan yang menarik atau dalam opener ya. Nah, biasanya kita jilid ya, supaya tidak terlepas-lepas kita jilid atau kita masukkan ke dalam owner map yang itu ya, pakai besi gitu ya, supaya rapih gitu. Sesuai dengan urutannya. Itu saya pikir untuk dupak ya. Kalau untuk dupak tidak begitu ini tidak begitu ribet sebenarnya, hanya butuh kerapihan dan ketelitian dari kita semua. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pokok bahasan terakhir di pokok bahasan keempat, yaitu mekanisme uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Nanti Bapak Ibu bisa download peraturannya di P62 tahun 2017 ya. P62 tahun 2017 mengenai uji kompetensi. Atau Bapak Ibu bisa tanya-tanya ke tim penyuluh senior yang sudah melakukan kegiatan uji kompetensi, karena nanti detailnya gitu masing-masing akan sedikit berbeda gitu ya. Baik, kita masuk ke pengertian uji kompetensi dulu. Jadi uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu gitu ya. Jadi di sini nanti akan terlihat apakah Bapak Ibu layak untuk menjadi seorang penyuluh ahli pertama atau belum gitu ya, berdasarkan dari uji kompetensi tersebut gitu. Maksud dan tujuannya adalah uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesi penyuluh kehutanan. Uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan. Nah, jadi maksudnya ini ya, untuk mendukung profesionalisme penyuluh kehutanan. Sebenarnya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memang betul-betul kompeten dan layak menduduki jabatan penyuluh kehutanan tersebut. Maka kenapa dilakukan uji kompetensi tersebut. Kemudian diharapkan juga dengan uji kompetensi tersebut dapat meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan, karena melalui mekanisme uji kompetensi kan Bapak Ibu nanti akan lebih serius ya mengumpulkan berkas-berkasnya atau menyusun kelengkapannya itu akan lebih serius kan, mau diuji. Kalau nggak diuji kan biasanya kita kurang begitu serius gitu ya. Gitu. Memang nanti ada beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi, terutama penjadwalan yang agak terbatas ya gitu. Ini sudah menjadi keluhan juga teman-teman bahwa uji kompetensi itu jarang dilakukan, sehingga untuk bisa mengikuti uji kompetensi harus menunggu sedikit lama gitu ya, atau Bapak Ibu ikut uji kompetensi di tempat lain yang mungkin nanti akhirnya akan secara ekonomi, transportasi dan sebagainya itu akan sedikit banyak keluar gitu ya. Gitu. Tapi itu maksud dan tujuannya adalah itu untuk mendukung profesionalisme penyuluh kehutanan dan meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan. Kemudian berikutnya standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Nah, nanti untuk untuk mengikuti uji kompetensi ini apa saja yang dinilai, yaitu yang pertama kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Jadi ada dua yang nanti dinilai, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi teknisnya. Yang kompetensi manajerial ini umum ya, akan dinilai bagaimana integritas Bapak Ibu sekalian, kemudian kemampuan menghadapi perubahan, kepemimpinan, tanggap terhadap pengaruh budaya setempat, komunikasi, dan mampu bekerja sama. Ini yang kompetensi manajerial.
Sementara nanti yang untuk kompetensi teknisnya, ya, ini Bapak Ibu bisa lihat juga ya di Permen LHK 62 tahun 2017 ya. Di situ lengkap nanti mengenai kompetensi inti maupun kompetensi penunjang ya. Pilihan, sorry, kompetensi inti. Untuk kompetensi inti wajib dimiliki oleh penyuluh kehutanan. Jadi itu nanti tergantung jenjangnya ya. Untuk yang pertama, penyuluh ahli pertama itu kompetensi intinya berdasarkan P62 tahun 2017 tuh ada 8 poin unit kompetensi yang harus dimiliki. Ya, yang pertama menyusun program penyuluhan, menyusun rencana kerja tahunan perorangan atau individu, menyusun materi penyuluhan itu dalam bentuk brosur, VCD, DVD maupun CD, menerapkan metode penyuluhan kepada kelompok, melakukan fasilitasi pembentukan kelompok, melakukan konsultasi kepada lembaga pemerintah atau non-pemerintah, menyiapkan konsep pengembangan penyuluh kehutanan, dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyuluh kehutanan. Ya, itu di P62 ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Sementara untuk kompetensi pilihannya itu terdiri dari 3 kompetensi. Nah, kalau yang 8 tadi wajib Bapak Ibu miliki ya, yang 8 poin tadi sebagai kompetensi inti, Bapak Ibu harus miliki ke-8-nya, walaupun nanti mungkin yang dicek nggak semuanya gitu ya. Sementara untuk kompetensi pilihan itu Bapak Ibu bisa pilih di antara 3 unit kompetensi, menerapkan metode penyuluhan kehutanan melalui kegiatan seni budaya. Yang kedua, membuat karya tulis, karya ilmiah, terjemahan, saduran, juklak, juknis di bidang penyuluhan kehutanan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan teknis bidang kehutanan. Ya. Jadi untuk yang ini, ini walaupun membuat karya tulis ilmiah itu masuk ke dalam kompetensi pilihan, tapi seperti saya sampaikan kemarin di pengembangan profesi, membuat karya tulis ilmiah adalah bagian dari pengembangan profesi dan itu wajib untuk DUPAK ya, terkait dengan DUPAK itu wajib dilaksanakan oleh seluruh penyuluh, semua jenjang penyuluh kehutanan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat atau tidak bisa naik jabatan kalau di dalamnya Bapak Ibu tidak terdapat unsur membuat pengembangan profesi gitu ya. Tapi di uji kompetensi dia masuk kompetensi pilihan. Jadi supaya tidak bingung saja, walaupun dia diuji kompetensi membuat KTI ini adalah kompetensi pilihan, tapi nanti untuk keperluan DUPAK dan angka kredit itu masuk ke dalam unsur utama yang akan dinilai dari unsur pengembangan profesi. Gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu bisa cek atau bisa baca di Permen LHK yang nomor 62 tahun 2017. Oke. Oke. Oke, berikutnya penyelenggara uji kompetensi. Ya, untuk uji kompetensi penyuluh kehutanan dilaksanakan pada itu lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lingkup organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten kota ya. Jadi yang melaksanakan nanti bisa dari kementerian maupun dari provinsi. Oke. Penyelenggara uji kompetensi. Penyelenggara uji kompetensi penyuluh kehutanan dilakukan oleh asesor dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang penyuluhan kehutanan. Asesor harus memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Penyelenggara uji kompetensi dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun pada setiap jenjang jabatan. Ya, ini paling sedikit 2 kali dalam setahun. Walaupun mungkin pada prakteknya tidak demikian karena terkait dengan keterbatasan dana, keterbatasan tenaga asesor dan sebagainya ya, dan alasan-alasan teknis lainnya gitu ya. Tapi secara aturan demikian. Kemudian peserta uji kompetensi
itu PNS dari jabatan lain yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan ya, nanti yang uh, impasing gitu ya, Bapak Ibu yang mau impasing itu untuk bisa menduduki jabatan fungsional penyuluh kehutanan, Bapak Ibu harus melalui tahap yang disebut dengan peserta uji kompetensi. Kan nanti uji kompetensi ini tujuannya untuk mengetahui apakah Bapak Ibu berhak atau Bapak Ibu bisa menduduki jabatan penyuluh kehutanan atau tidak. Makanya dilakukan uji kompetensi. Kemudian yang kedua, itu pejabat fungsional penyuluh kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau naik dari penyuluh pertama mau naik ke penyuluh muda, atau dari penyuluh muda mau naik ke penyuluh madya, dan dari penyuluh madya mau naik ke penyuluh utama, itu wajib mengikuti uji kompetensi. Nah, nanti metodenya ada beberapa metode uji kompetensi, ada verifikasi portofolio, tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan simulasi atau demonstrasi. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin ya materi yang dapat saya sampaikan untuk materi penyuluhan ini. Namun sebelum ditutup, Bapak Ibu, seperti biasa nanti setelah saya tutup ya, Bapak Ibu bisa ke forum diskusi ya. Setelah ini nanti kita tutup sama-sama, kita ke forum diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya di forum diskusi tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu mungkin punya pengalaman juga, silahkan juga membantu jawab di forum diskusi tersebut. Karena nanti dari panitia menilai Bapak Ibu itu tidak hanya dari segi bertanya, tapi Bapak Ibu membantu menjawab atau Bapak Ibu membantu diskusi di dalam forum diskusi tersebut juga akan dinilai sebagai bentuk keaktifan atau peran serta Bapak Ibu dalam kegiatan diklat ini, ya seperti itu. Baik, sebelum ke forum diskusi, seperti biasa juga untuk penilaian nanti ada penugasan dari saya, yaitu Bapak Ibu diminta untuk menyusun dupak gitu ya. Ini hanya simulasi saja sebagai pengantar Bapak Ibu mula menyusun dupak gitu ya. Nanti formatnya ataupun ini ya penugasannya bisa di-download di bagian penugasan. Di sana sudah panitia sudah upload penugasan. Ya, nanti saya cek juga apakah panitia sudah upload atau belum. Kalau belum nanti saya upload di sana penugasan serta PowerPoint yang ini ya, PowerPoint ataupun bahan presentasi saya pada kesempatan siang hari ini saya akan upload di penugasan ya. Termasuk yang pengembangan profesi kemarin sudah saya upload di sana untuk materi presentasinya. Jadi untuk penugasan Bapak Ibu, saya minta di sini saya sudah membuat simulasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Saudara Agustus gitu ya. Di sini saya pakai nama Saudara Agustus. Ini ada 2 slide ya penugasan, ada 2 slide. Atau nanti bisa lihat langsung di Word ataupun di PDF yang saya bagikan di di forum di bagian penugasan gitu ya. Nanti bisa sama saja isinya akan sama saja. Jadi untuk ini ada 2 slide atau 1 lembar PDF gitu ya, nanti bisa dicek. Semua kegiatan ini termasuk di belakangnya setelah ini ya, adalah kegiatan yang harus dikumpulkan gitu ya oleh Saudara Agustus ini. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menghitung berapa angka kredit yang diperoleh Saudara Agustus ini ya. Dasar penghitungannya mungkin ini saya sampaikan juga ya, untuk tiap tim penilai mungkin memiliki perbedaan acuan. Ya, ada yang pakai Permen PAN RB, ada yang mungkin pakai Permen LHK 36. Sebagian besar sama. Permen PAN RB yang nomor 27 tahun 2013 itu dalam bentuk tabel-tabel akan lebih mudah bagi kita untuk melihatnya gitu ya. Ini dari sisi kemudahan saja.
Dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2013 itu lebih mudah melihatnya karena dia dalam tabel. Uh, Sehingga angka kreditnya di situ tertuang dengan jelas, angka kreditnya berapa, kemudian jenjangnya apa gitu ya. Sementara di Permen LHK ini juga ada juga, tapi dia agak panjang-panjang gitu ya ininya, penjelasannya gitu, sehingga harus betul-betul ngecek ini jenjangnya apa gitu ya, itu harus betul-betul dicek gitu. Nah sekali lagi kembali ke tadi mengenai perbedaan acuan, nanti masing-masing tim penilai akan berbeda-beda, mungkin bisa jadi berbeda-beda. Silahkan ketika nanti Bapak Ibu mengajukan dupak, tanyakan saja kepada tim penilai acuan mana yang mau dipakai. Kalau untuk yang di Nusa Tenggara Timur, di NTT sini, saya sudah tanyakan kepada tim penilainya, pakai acuan yang Permen LHK tahun 2015 ya, Permen LHK berapa tadi? 36 tahun 2015 ya. Gitu. Ini terkait dengan pertanyaan Ibu Vivi kalau tidak salah kemarin ya, Ibu Vivi bertanya mengenai poster karena di beberapa ini ada beberapa perbedaan terkait dengan poster. Di Permenpan RB 27 2013 itu adalah membuat poster adalah untuk kegiatan penyuluh ahli pertama. Sementara di Permen LHK itu untuk penyuluh ahli madya. Nah, kemudian untuk penjabaran berikutnya di peraturan bersama Biro BKN dan Kementerian LHK itu untuk penyuluh ahli muda. Nah, ini ada perbedaan. Jadi untuk lebih jelasnya gitu ya, Bapak Ibu nanti silahkan tanya ke tim instansi penilai. Terkait dupak ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini jangan takut, jangan bosan-bosan untuk nanya ke tim penilai atau penyuluh senior yang sudah lebih dulu mengumpulkan angka kredit, karena nanti penafsiran masing-masing tim penilai atau acuan masing-masing tim penilai kan bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk pastinya tanyakan kepada tim penilai gitu. Oke, berikutnya kalau sudah ya ini artinya nanti yang saya tulis ini biar seragam saja karena memudahkan saya nanti ketika menghitung angka kreditnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengacunya pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2013 ya. Untuk keseragaman saja. Ya, ini untuk keseragaman saja sehingga saya mudah ketika saya menghitung angka kreditnya gitu ya. Sementara pakai yang Permen RB nomor 2027 tahun 2013. Jangan pakai yang Permen LHK karena ada beberapa perbedaan tadi gitu ya. Kemudian sajikan perhitungan angka kredit yang diperoleh dalam sebuah tabel ya. Bapak Ibu formatnya bebas ya. Mungkin kolom 1 nomor, kolom berikutnya jenis kegiatan, kolom berikutnya volume kegiatannya, kolom berikutnya adalah angka kreditnya. Yaitu formatnya bebas. Silahkan Bapak Ibu buat. Yang penting jelas cara menghitungnya gitu ya. Ingat tadi ya, mungkin ada beberapa kegiatan yang dia satu tingkat di atasnya, maka nilainya tidak 100%, tapi dia 80% gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Jadi itu tugasnya Bapak Ibu silahkan membuat tugas ini. Kemudian Pak Aris sepertinya sudah sampaikan ya, khusus untuk membuat dupak ini. Jadi nanti saya tutup sedikit lebih cepat. Bapak Ibu silahkan langsung kerjakan karena dikumpul paling lambat kalau tidak salah nanti malam. Karena besok pagi kan kita ada ujian gitu ya, sehingga supaya nilainya segera keluar gitu aja sih. Gitu. Jadi Bapak Ibu setelah ini silahkan mengerjakan tugas ini. Jangan lupa juga untuk mengisi di forum diskusi seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Nanti kalau ada yang masih belum jelas ataupun masih ada yang belum clear atau ada pertanyaan terkait tugas juga boleh, itu tanya saja ke forum diskusi ya. Di sana nanti boleh bertanya apa saja dan yang lain boleh menanggapi apa saja. Ingat sekali lagi itu sebagai nilai untuk
penilaian keaktifan Bapak Ibu sekalian. Baik, dari saya terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ataupun banyak yang mungkin tadi terlalu cepat ataupun mungkin kurang jelas ininya ya, suaranya kurang jelas. Saya mohon maaf. Nanti sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi silahkan tanyakan di forum diskusi. Terima kasih dari saya dan sampai jumpa di Kupang ya, buat nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua terpanggil gitu ya, dipanggil ke Kupang, nanti kita ketemu di Kupang. Selamat sore. Kalau udah keluar aja ya.